Halo teman-teman, welcome back to my channel Arif VG Official. Kali ini kita akan belajar yaitu upaya pembentukan present participle. Ya, upaya atau cara pembentukan present participle. Nah, teman-teman, present participle dibentuk dengan menambahkan ing pada bentuk kata kerja. Jadi, menambahkan ing pada bentuk kata kerja. Nah, misalnya to apply, ya, menggunakan. Kemudian to betray, ya, mengkhianati. To go, going, pergi. To copy, copying, mengutip. Nah, to sing, singing, bernyanyi. Jadi ini bentuk kata kerja yang ditambahkan oleh dengan penambahan dengan ing. Jadi to apply, jadi tambah ing, apply, ya, jadi menggunakan. Jadi bentuk kata kerja dengan penambahan ing. Kemudian, jika bersuku kata satu dan tekanan akhir huruf mati didahului oleh sebuah huruf hidup, konsonan terakhir digandakan lalu ditambahkan ing. Ya, dalam upaya pembentukan present participle ini. Jadi jika bersuku kata satu dan tekanan akhir huruf mati yang didahului oleh sebuah huruf hidup, konsonan terakhir digandakan, ya, lalu tambahkan ing. Nah, ini contohnya to cut, ya, cutting, ya, memotong. Jadi ini tekanan akhir huruf mati, ya, huruf T ini, dan didahului sebuah huruf hidup yaitu U, lalu konsonan terakhir digandakan. Jadi konsonan terakhir ada T. Ya, to cut, cutting, yang digandakan T double 2, ya, jadi cutting, ya, memotong. Nah, kemudian to done, ya, dunning, menagih. Jog, jogging, ya, berlari pelan-pelan. Ya, to sleep, sleeping, memasukkan. To swim, ya, swimming, berenang. Jadi sekali lagi bahwa tekanan akhir huruf mati, nah ini T, D, G, P, M, lalu didahului sebuah huruf hidup, maka konsonan terakhir itu digandakan. Jadi misalnya T double 2, N double 2, G double 2, P double 2, M double 2. Nah, begitu ya. Jadi jika bersuku kata satu dan tekanan akhir huruf mati yang didahului oleh sebuah huruf hidup, konsonan terakhir digandakan lalu ditambahkan ini. Nah, berikut teman-teman, jika infinitif yang bersuku kata dua atau lebih itu tekanannya jatuh pada suku kata terakhir serta berakhir huruf mati yang didahului sebuah huruf vokal, huruf mati itu digandakan lalu ditambahkan ing. Ya, jika infinitif yang bersuku kata dua atau lebih itu tekanannya jatuh pada suku kata terakhir serta berakhir huruf mati yang didahului oleh sebuah huruf vokal, huruf mati itu digandakan dan ditambahkan. Nah, ini contohnya to allot, allotting, membagikan. Ya, kemudian to begin, ya. Kemudian beginning, kemudian artinya adalah memulai. Nah, kemudian to occur, occurring, nah, terjadi. Kemudian to recur, recurring, berulang. Ya, jadi jika infinitif yang bersuku kata dua atau lebih itu tekanan pada jatuh pada suku kata terakhir serta berakhir huruf mati. Ya, ini huruf mati T, N, R, R.
yang didahului oleh sebuah huruf vokal, ya vokal, huruf mati itu digandakan, lalu ditambahkan menjadi, ya ini huruf mati T, double N, double R. Nah, itu. Nah, kemudian satu lagi teman-teman, to submit, ya, submitting, mengajukan, ya. Nah, kemudian jika infinitif yang bersuku kata dua itu akhiran konsonan L yang didahulukan oleh sebuah vokal, huruf L itu digandakan lalu ditambahkan N. Nah, ini contohnya to controlling, memeriksa. Jadi jika infinitif yang bersuku kata dua itu akhiran konsonal L, ya konsonal L ini yang didahulukan oleh sebuah vokal huruf L, ya itu digandakan lalu ditambah ing. Nah, lalu ditambah ing. Nah, to controlling, memisah, kemudian expel, ya, to expel, expelling, kemudian artinya adalah mengeluarkan. Nah, kemudian to propelling, mendorong. Nah, kemudian quarreling, bertengkar. Nah, kemudian teman-teman, jika infinitif bersuku kata satu atau dua berakhiran L yang didahului oleh dua buah vokal, konsonal L terakhir itu tidak boleh digandakan, hanya ditambah ing saja. Nah, jika infinitif bersuku kata satu atau dua berakhiran konsonal L yang didahului oleh dua buah vokal, konsonal L terakhir itu tidak boleh digandakan, hanya ditambah ing saja. Nah, misalnya to shell, ya, sailing, berlayar. Nah, ini ya. Jadi jika infinitif bersuku kata satu atau dua berakhiran konsonal L, ini L yang didahului dua buah vokal. Nah, ini A dan I ini vokal, ya, dua buah vokal dan berakhiran L. Nah, L itu tidak boleh digandakan, tetapi ditambah I. Jadi to sail, sailing, ya, berlayar. Nah, kemudian to sail, sailing, menyegel. Waiting, menunggu. Ya. Kemudian to sail, sailing, artinya menyerbu. Jadi sekali lagi, ya, jika infinitif bersuku kata satu atau dua berakhiran konsonal L, ya, yang didahulukan oleh dua buah vokal, konsonal L terakhir itu tidak boleh digandakan, hanya ditambah ing saja. Jadi seperti ini kan konsonalnya konsonal mati, ini mati. Maka tetapi didahului dua buah vokal, ya, misalnya A, I, E, A, I. Nah, to sail, to sit, to wait, to sail. Nah, sailing, ya, sailing, waiting, sailing. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian to cancel, ya. Nah, canceling, nah baru merahasiakan itu artinya. Nah, kemudian jika infinitif berakhiran vokal E yang didahulukan konsonan E harus dihilangkan lalu tambahkan ini. Ya, jika infinitif, ya, berakhiran vokal E yang didahului konsonal E harus dihilangkan lalu ditambah I. Nah, berakhiran vokal E yang didahului konsonal E harus hilangkan lalu tambah I. Misalnya to come, coming, ya.
datang ya, dalam arti bahasa Indonesianya. Jadi ini vokal E. Ya, coming. Akhirannya vokal E. Nah, to change. Changing. Ya. Mengganti. To ride. Riding. Kemudian naik atau menunggu itu artinya. To sign. Ya. Signing. Bersinar. To write, writing, atau menulis. Jadi sekali lagi jika infinitif berakhiran vokal E yang didahului konsonan E harus dihilangkan lalu tambahkan E. Jadi E-nya dihilangkan ya. Ya, E-nya dihilangkan lalu tambah ing. Nah, seperti to come, coming, E-nya di present participle-nya nggak ada E lagi, hanya ing yang ditambah. Tapi kalau bentuk dasarnya ada E. Nah, seperti to come, coming, to change, changing, to write, riding, to sign, signing, to write, writing. Ya, jika infinitif berakhiran vokal E yang didahului konsonan E harus dihilangkan, lalu ditambah I. Nah, kemudian teman-teman, nah ini ya, kemudian jika infinitif vokal E yang didahulukan oleh vokal I, ya, terlebih dahulu IE, ya, diganti dengan Y, lalu ditambah ing. Jika infinitif vokal E, ya, yang didahulukan oleh vokal I, nah, IE, ini kan akhirannya E, lalu dahului I, diganti dengan Y, lalu ditambah ing. Sekali lagi ya, jika infinitif vokal E yang didahulukan oleh vokal I, terlebih dahulu IE diganti dengan Y, lalu ditambah ing. Nah, seperti ini kan, to die, dying, layu, to lying, lying, ya, berbaring. Kemudian to tie, tying, kemudian mengikat. To find, bersaingan. Nah, itu ya, sekali lagi jika infinitif vokal E yang didahulukan oleh vokal I, ya, didahului vokal E yang didahului vokal I. Jadi vokal I baru E, ya. Terlebih dahulu IE diganti dengan Y. Jadi bentuk dasarnya die, ya. Kalau berbentuk present participle, maka IE tadi diganti jadi Y. Nah, ini contohnya ya. Tadi ada di bentuk dasarnya ada IE. Kalau berbentuk present participle, IE tadi dihilangkan lalu diganti Y. Jadi ini contohnya die, dying, layu, to lie, lying, berbaring, to tie, tying, mengikat, to find, bersaingan. Ya, to find, bersaingan. Jadi bentuk dasarnya ini present participle-nya tambah dengan I. Jadi kalau misalnya bentuk dasarnya ada IE, lalu diganti dalam present participle-nya diganti jadi Y. Nah, ini contohnya sudah saya berikan. Nah, teman-teman, video ini sebelum meninggalkan tolong di like dan di subscribe dan juga di share. Nah, itu saja pelajaran kita kali ini, dan mari kita terus bersemangat untuk belajar bahasa Inggris. Terima kasih teman-teman atas